Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Wina Nurmala SPD SI MPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan tugas ruang kolaborasi modul 2.3 sesi praktik coaching dengan alur Tirta. Dalam melaksanakan tugas ini, saya didampingi oleh dua orang hebat, yaitu fasilitator Ibu Neng Mardiana SPD dan pengajar praktik Bapak Galihwangi MPD. Sebelum Bapak Ibu melihat video coaching yang telah saya lakukan, perlu Bapak Ibu semua ketahui apa itu coaching, apa itu coach, dan apa itu coachee. Yang pertama, coaching adalah kegiatan percakapan yang menstimulasi pemikiran coachee dan memberdayakan potensi coachee. Kedua, coach adalah pemberi manfaat dan pelaksana kegiatan coaching. Dan ketiga, coachee adalah penerima kegiatan dan manfaat kegiatan coaching. Apa itu alur percakapan Tirta? Alur percakapan coaching Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip, dan keterampilan coaching untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk mengembangkan diri dan membangun kemandirian. Melalui alur percakapan coaching Tirta, kita diharapkan dapat melakukan pendampingan baik kepada rekan sejawat maupun murid. Alur Tirta ada 4. Yang pertama, tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coachee dari sesi coaching ini. Kedua, identifikasi, yaitu proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coachee. 3. Rencana. Coach membantu coachee dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rencana aksi. Dan keempat, tanggung jawab, di mana komitmen coachee dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Berikut ini gambaran coaching yang saya laksanakan, di mana rekan saya yang bernama Pak Nur Yakin memiliki masalah tentang kurangnya antusias murid-murid pada saat mengikuti pembelajaran bersama beliau. Pak Nur Yakin mengajak saya diskusi untuk mencari solusi atas permasalahannya. Untuk itu, saya Wina Nurmala berperan sebagai coach dan Bapak Nur Yakin sebagai coachee. Bapak guru hebat, berikut video coaching dengan alur Tirta yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Bu Wina. Waalaikumsalam Pak Nur. Ibu, boleh saya meminta waktunya? Tentu Pak, boleh. Saya ada hal-hal yang ingin didiskusikan dengan Ibu terkait dengan pekerjaan saya, Bu. Ya, apa yang akan Bapak ceritakan ya Pak kira-kira? Ya, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam melaksanakan pembelajaran. Selain itu juga keterlibatan murid dalam pembelajaran itu masih di bawah 30%, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, begitu ya kondisinya. Nah, sebelum lanjut, kira-kira dari diskusi ini apa yang Bapak inginkan ya Pak ya? Saya menginginkan bahwa siswa antusias dalam pembelajaran dan mereka aktif dalam pembelajaran. Minimal 75% dari jumlah siswa mereka mampu ikut serta dalam proses pembelajaran tersebut. Gitu-gitu, Bu, yang ingin saya Iya, inginkan. iya. Menurut Bapak ya, hal-hal apa yang membuat murid kurang antusias ya mengikuti pembelajaran dengan Bapak gitu? Yang saya rasakan akhir-akhir ini, yang pertama pembelajarannya monoton, Bu. Pembelajaran monoton,
Jadi saya terlalu banyak ceramahnya sehingga murid kurang diaktifkan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, eh, saya terlalu banyak memberikan soal-soal begitu. Jadi muridnya tidak antusias, jadi bosan dengan apa yang saya lakukan. Itu yang menyebabkan murid-murid tidak antusias dengan pembelajaran saya. Itu, Bu. Oh, begitu ya. Kira-kira ada tidak Pak yang bisa membuat anak lebih antusias mengikuti pembelajaran dengan Bapak? Banyak, ada Bu, ada. Ya, saya harus menciptakan atau harus menyediakan ruang bagi murid untuk belajar aktif. Jadi murid yang belajar aktif dalam proses pembelajaran. Jadi saya mengurangi bicara atau ceramah. Jadi muridnya yang selalu mengerjakan apa yang mereka harus lakukan dalam proses pembelajaran. Itu Bu. Jadi anak itu harus aktif, harus merasa asik gitu ya Pak ya, harus merasa Betul, betul, nyaman gitu betul, ya. betul, betul, betul. Hmm, Jadi aktivitasnya itu seperti apa ya Pak? Aktivitas lebih detailnya yang buat anak lebih asik gitu Pak. Nah, Aktivitas yang lebih ya, asiknya seperti apa aktivitas kira-kira? pembelajaran yang lebih detailnya adalah pembelajaran di mana pembelajaran yang merangsang siswa atau murid untuk belajar secara optimal gitu. Bisa melakukan misalkan kalau melakukan model pembelajarannya adalah bisa problem based, bisa project based gitu kan. Itu atau berbasis inquiry. Artinya mereka bekerja atau belajar hands on to minds on gitu kan dari apa namanya dari gerak tangan ke otak. Seperti itu Bu yang ingin saya lakukan. Oh iya iya. Jadi banyak ya pilihannya dari segi model. Kalau dari segi ininya Pak, apa istilahnya media ajarnya, apa bisa gitu membuat anak merasa nyaman, asik gitu? Ya, Ada tidak eh, kira-kira? banyak Bu, banyak sekali kalau media pembelajaran yang membuat siswa untuk antusias dalam pembelajaran. Misalkan kita gunakan pembelajaran berbasis komputer atau berbasis TIK seperti itu. Jadi lebih-lebih apa namanya menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa untuk belajar. Seperti itu Bu. Oh, jadi kalau dari yang disampaikan Bapak itu dari segi model, dari segi media ajarnya banyak pilihan ya Pak ya yang bisa Betul, betul. dipakai untuk ini. Jadi kira-kira rencana Bapak ya dengan tadi yang Bapak sampaikan modelnya banyak variasi. Apa rencana Bapak ke depan untuk mengatasi antusias siswa Pak? Seperti itu kira-kira Yang apa pertama rencana? saya akan merencanakan pembelajaran yang berbasis inquiry. Yang kedua, saya akan menggunakan media yang mendukung proses pembelajaran yang berbasis inquiry tersebut. Bisa langsung siswa itu ke lingkungan, bisa berbasis ETIK, kemudian bisa berbasis STEM sekarang Bu yang paling apa namanya? Yang paling ngetren itu ya, jadi pembelajarannya lebih 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 atraktif, kemudian lebih Ya. bermakna dan juga merangsang seluruh apa namanya aktivitas siswa yang akan dilakukan. Itu Bu. Oh iya, bagus sekali ya Pak rencananya, semoga berhasil. Namun kira-kira komitmen apa yang bisa Bapak lakukan ya biar rencana yang Bapak sampaikan tersebut bisa berjalan dengan lancar gitu Pak. Baik Komitmennya apa Ibu. ya? Ya. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengevaluasi materi sehingga murid-murid yang itu mencerminkan merdeka belajar berdasarkan kebutuhan murid, yaitu kesiapan siswanya, profilnya, dan juga gaya belajar muridnya. Itu yang saya akan lakukan dalam proses apa namanya menerapkan pembelajaran yang supaya siswa antusias dan aktif dalam proses pembelajaran. Itu Bu. Ya, bagus sekali ya Pak Nur komitmennya. Mudah-mudahan rencana dan komitmen Bapak berjalan dengan lancar, bisa meningkatkan antusias murid dengan lebih baik lagi. Dan jika sudah berhasil, jangan lupa berbagi praktik baiknya ya Pak dengan kami-kami seperti itu. Ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu telah berkenan berdiskusi dengan saya. Mudah-mudahan Ibu di lain kesempatan jika saya ingin berdiskusi dengan Ibu, Ibu bisa menerimanya begitu Bu. Ya, tentu saja Pak, jangan sungkan. Bahkan mungkin suatu saat saya yang bergiliran minta pendapat dengan Bapak. Seperti Ya. itu. Ibu terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila mengganggu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak.
Berikut refleksi diri untuk kegiatan coaching yang telah saya laksanakan. Refleksi diri. Pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Nah, dari praktek coaching yang telah saya laksanakan, percakapan sudah berjalan dengan baik karena dilakukan secara dua arah, tidak tegang dan tidak canggung, serta terjadi kemitraan antara coach dan coachee. Pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Jawabannya adalah kemampuan dalam menghubungkan percakapan antara coach dengan coachee. Pertanyaan ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Jawabannya, sebelum memulai coaching, pastikan kondisi pikiran tenang dan badan rileks dengan cara menarik napas dalam-dalam dan tidak memulai dulu percakapan sebelum merasa tenang. Adapun pada saat coaching, yaitu dengan berusaha fokus pada coachee, kemudian menjalankan prinsip coaching diantaranya yaitu kemitraan, sehingga tidak canggung dan dapat hadir sepenuhnya. Pertanyaan keempat, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Jawabannya, pada saat melaksanakan coaching dengan alur percakapan Tirta, dilakukan secara rileks dan tidak tergesa-gesa, sehingga dapat memikirkan alur pembicaraan yang berkesinambungan antara yang disampaikan oleh coach dengan coachee. Berikut umpan balik dari coachee. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Dengan alur percakapan Tirta, saya terbantu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dimiliki, sehingga saya merasa cukup puas dan beban pikiran berkurang dengan hasil coaching ini. Bapak Guru hebat, demikian tugas yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.